Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Marhandika dengan nomor NPM 2410631240030. Di sini saya akan mereview jurnal yang berindeks Scopus dengan judul jurnal yaitu Physical Activity and Motor Skills in Children, a Differentiated Approach. Sumber dari jurnal ini yaitu dari Jurnal Kesehatan dan Perkembangan Anak dengan volume 15 nomor 2. Tahun publikasi jurnal ini yaitu tahun 2024 dan tanggal 15 Februari. Sebelum mereview jurnal tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik terstruktur dan tidak terstruktur terhadap perkembangan motorik anak usia sekolah dasar, serta membandingkan efektivitas keduanya dalam mendukung perkembangan motorik kasar dan halus. Jadi subjek penelitian dari jurnal tersebut yaitu anak-anak usia 6-12 tahun yang terdaftar di sekolah dasar di wilayah perkotaan. Sebanyak 120 peserta yang dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok aktivitas fisik terstruktur, yang kedua tidak terstruktur, dan yang ketiga ada kombinasi dari kedua aktivitas fisik tersebut. Oke, jadi metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut itu menggunakan desain longitudinal dengan pengamatan selama 6 bulan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan tes motorik dasar atau test of motor skill. Analisis statistik dilakukan menggunakan ANOVA dan regresi linear untuk menguji pengaruh aktivitas terhadap perkembangan motorik anak. Jadi hasil dari penelitian pada jurnal tersebut itu yang pertama ada anak yang mengikuti aktivitas fisik terstruktur menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan motorik kasar dan halus dibandingkan kelompok yang tidak terstruktur. Yang kedua, anak yang melakukan kombinasi aktivitas terstruktur dan tidak terstruktur juga menunjukkan perkembangan yang baik, tetapi sedikit lebih unggul dibandingkan kelompok yang hanya melakukan aktivitas tidak terstruktur. Yang ketiga, aktivitas tidak terstruktur meskipun berlangsung lebih lama memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap perkembangan motorik. Yang keempat, hasil ini menegaskan bahwa kualitas dan struktur kegiatan lebih berpengaruh daripada durasi aktivitas itu sendiri. Selanjutnya ada kelemahan dan kekuatan dari hasil jurnal tersebut. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan dari hasil penelitian tersebut itu menunjukkan desain longitudinal memungkinkan pengamatan perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, penggunaan tes motorik standar meningkatkan validitas hasil. Yang ketiga, pengendalian variabel seperti usia dan jenis kelamin. Dan kelemahan dari hasil penelitian tersebut yang pertama, sampel yang digunakan terbatas pada satu wilayah geografis sehingga generalisasi hasil terbatas. Yang kedua, tidak mengukur faktor psikologis atau motivasi peserta yang dapat mempengaruhi hasil. Yang ketiga, durasi penelitian relatif singkat untuk penilaian perkembangan jangka panjang. Relevansi penelitian pada jurnal tersebut dengan keilmuan, yaitu penelitian ini relevan untuk bidang pendidikan dan kesehatan anak, khususnya dalam pengembangan kurikulum pendidikan jasmani dan olahraga. Hasilnya mendukung pentingnya pengintegrasian aktivitas fisik terstruktur dalam program pembelajaran untuk meningkatkan motorik anak secara optimal. Selain itu, penelitian ini menambah literatur tentang peran kualitas aktivitas dalam perkembangan motorik dan mendukung pendekatan berbasis bukti dalam pengembangan program intervensi anak. Yang terakhir ada kesimpulan yang saya ambil dari penelitian jurnal tersebut, yaitu
Penggunaan aktivitas fisik terstruktur dan kombinasi antara aktivitas terstruktur dan tidak terstruktur terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus anak dibandingkan dengan aktivitas tidak terstruktur saja. Kualitas dan struktur kegiatan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada durasi aktivitas. Oleh karena itu, promosi kegiatan fisik yang terorganisir dan pedagogis sangat dianjurkan untuk mendukung perkembangan motorik dan membentuk literasi fisik anak secara berkelanjutan. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga dari jurnal yang saya review bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.